Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Aziz Ismail, instruktur di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teknik pengelasan root pass pada posisi 3G dengan proses SMAW. Mari kita urutkan struktur kegiatan kita pada kali ini. SKKN yang kita gunakan adalah SKKN sub bidang pengelasan dengan kode unit C24LAS010291, yaitu membuat sambungan las kampuh sesuai welding procedure specification untuk pengelasan plat ke plat dan sesuai dengan proses las yang digunakan, yaitu SMAW. Elemen kompetensi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu elemen kompetensi kedua, melakukan proses pengelasan las kampuh atau groove pada plat ke plat. Kriteria unjuk kerja yang kita bahas yaitu kriteria unjuk kerja nomor 2.3. Arc atau busur las dijaga kestabilannya sesuai prosedur pada posisi kualifikasi las kampuh atau groove pada plat ke plat. Mari kita lihat peta panduan atau roadmap capaian kompetensi kita. Pada program pengelasan plat welder pengelasan SMAW posisi 3G, unit kompetensi yang kita pelajari kali ini berada pada unit kompetensi C24 LAS 01029.1, yaitu membuat sambungan las kampuh groove sesuai welding procedure specification untuk pengelasan plat ke plat sesuai dengan proses las yang digunakan, yaitu SMAW. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah mengikuti materi, peserta kompeten menentukan setting parameter las SMAW yang baik dan melaksanakan pengelasan root pass pada sambungan plat ke plat posisi 3G sesuai dengan WPS. Apa manfaat pembelajaran kita kali ini? Manfaatnya tentu dengan kemampuan setting parameter yang baik pada pengelasan root pass sambungan kampuh groove posisi 3G untuk pengelasan plat ke plat, maka diharapkan akan membantu peserta untuk memenuhi spesifikasi hasil pengelasan root pass sesuai dengan standar. Mari kita lihat tahapan proses pengelasan sambungan kampuh V-groove posisi 3G. Pada gambar terlihat penampang tebal plat tertentu. Kemudian yang pertama adalah posisi root pass. Angka yang pertama ditunjuk sebagai root pass. Kemudian ada beberapa tumpukan manik-manik las yang ada di groove atau parit yang kita buat sebagai kampuh. Setelah root pass, maka tahap berikutnya adalah nomor 2, yaitu dilakukan hot pass. Hot pass dilakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari root pass untuk menjaga agar root pass tidak jebol pada saat pengelasan hot pass. Hot pass dilakukan dengan teknik string, bisa dengan weaving, tetapi yang poin penting utamanya adalah hot pass dilakukan dengan travel speed yang lebih tinggi dibandingkan root pass. Setelah hot pass dilakukan, maka tahap berikutnya yaitu pelaksanaan fill pass. Fill pass dilakukan beberapa lapis tahap untuk mengisi kampuh atau groove yang kita buat, sehingga lapisan fill pass bisa bervariasi antar satu orang dengan orang yang lain. Yang paling utama pada pelaksanaan fill pass yaitu mengutamakan menjaga penuhnya kampuh atau groove sedemikian rupa sehingga ujung bevel bagian atas tidak terkena lapisan fill pass yang terakhir, karena bagian ujung dari bevel itu nanti akan kita jadikan sebagai parameter untuk pelaksanaan cover pass atau capping, sehingga
lapisan capping yang kita buat akan lurus sesuai dengan alur V-groove yang kita buat. Pada materi kali ini kita akan fokuskan pada pelaksanaan root pass. Konsep pelaksanaan root pass pada las SMA W3G adalah pengelasan yang dilaksanakan pada sambungan kampuh groove dengan tujuan untuk membentuk rigi manik-manik las pada bagian akar di seberang root gap. Tampilan root pass seperti yang tampil pada gambar berikut ini. Parameter pengelasan root pass untuk las SMA W3G ada beberapa. Yang pertama, ukuran root face. Ukuran root face ini diatur umumnya 1,5 sampai 2 mili atau maksimal sesuai dengan ukuran diameter inti elektroda yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah ukuran root gap. Ukuran root gap adalah celah di antara kedua root face yang sudah kita buat. Ukuran root gap diperkirakan bisa masuk elektroda yang kita pakai pada saat proses pengelasan root pass, sehingga akan terbentuk cairan las yang bisa menembus root gap tersebut. Jadi root gap tidak boleh terlalu sempit, juga tidak boleh terlalu lebar. Kalau terlalu sempit, manik-manik las di bagian tembusan tidak akan tampak. Kalau terlalu lebar, maka pengelasan akan dilakukan dengan beberapa kesulitan karena kita harus menutup lebarnya root gap tersebut. Jadi perlu diperhatikan ukuran root gap menyesuaikan dengan elektroda yang kita pakai. Parameter yang ketiga yaitu ampere mesin las. Pada umumnya ampere mesin las disetel atau disetting antara 60 sampai 70 ampere, disesuaikan dengan lebarnya root gap. Kemudian yang berikutnya adalah polaritas mesin las. Karena kita menggunakan elektroda jenis LB52U yang mana pada kemasannya tertulis DC min is only for root pass, maka jika kita menggunakan elektroda LB52U atau 7016 LB52U, maka disarankan polaritas mesin di setting pada DCEN, yaitu elektroda terhubung pada kutub negatif output mesin. Ini adalah contoh pengelasan root pass SMA W3G, posisinya adalah vertical up. Kesimpulan materi kita kali ini, parameter pengelasan root pass yang menentukan keberhasilan hasil pengelasan diantaranya ukuran root face, ukuran root gap, ampere mesin las, dan polaritas mesin yang disetel pada DCEN jika menggunakan LB52U. Yang tidak kalah pentingnya adalah modifikasi gerakan ujung elektroda. Tentu ini akan berdasarkan pengalaman Anda untuk mendapatkan hasil manik-manik las di seberang pengelasan yang sesuai dengan spesifikasi WPS. Jadi dengan kemampuan setting parameter pengelasan root pass yang benar, maka akan membantu seorang juru las untuk memenuhi spesifikasi hasil pengelasan root pass yang memenuhi standar. Demikian materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.